Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tiada terhitung, tiada terhingga, sehingga sampai saat ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sholat berjamaah, mulai sholat isya dilanjut dengan raweh, dan insya Allah kita tutup dengan witir dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita selalu aturkan kepada Nabi penghujung akhir zaman, Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Tentunya semoga kita semua, wabil khusus yang berada di sini, termasuk umatnya, diakui oleh beliau, dan kita bisa berkumpul dengan melihat wajah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para syuhada. Minimal dengan itu kita merasakan senang yang sangat tak terhingga. Oleh karena itu kita tetap mengharap syafaat dari beliau. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, sebelum saya menyampaikan, ya mungkin ini sedikit yang ingin saya ketahui, panjenengan lebih tahu banyak. Namun dari itu tidak ada salahnya kalau ada salah satu dari yang mengisi rukun doa, mohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, dan anak-anakku jangan ngomong sendiri, jangan main dulu, ya, tolong didengarkan, tolong dihargai yang berbicara di depan. Karena kalau kita tidak pernah menghargai siapa yang ngomong di depan, maka niscaya jenengan kalau ngomong dimanapun tempatnya tidak akan dihargai. Itu sudah sunatullah dan itu suatu kepastian. Kalau kita ingin dihargai, mohon hargailah apa yang diomongkan. Kalau seperti Sayyidina Ali itu setiap kali mengucapkan itu selalu beliau menyampaikan undur mangkola wala undur mangkola. Jangan engkau melihat siapa yang ngomong, tapi dengarkanlah apa yang disampaikan, meskipun itu hanya sedikit saja pengetahuannya. Tidak ada lain dan tidak bukan adalah kita saling mengingatkan pada diri kita sendiri. Terlebih-lebih ini kan di bulan suci, di bulan Ramadan, di mana Allah
menurunkan pada bulan ini adalah bulan kita semua, bulan untuk umat muslim, bulan untuk umat Islam, khususnya bulan untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal dalam kutipan surat Al-Baqarah 183. Ini memang kita khususkan bagi untuk orang-orang yang beriman. Pada malam hari ini kami menyampaikan, dan mungkin nanti kalau ada yang salah mohon untuk dikoreksi. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah pada bulan Ramadan, bulan yang sangat suci itu ternyata masih ada orang-orang yang rugi. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengintrospeksi diri kita sendiri untuk di bulan Ramadan ini. Antara lain, siapa itu yang merugi? Yang pertama adalah orang yang pada bulan Ramadan, bulan yang suci ini, dalam menjalankan ibadah puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa itu termasuk orang-orang yang rugi? Karena di dalam bulan Ramadan dia itu hanya, yang mungkin ini ibadah anak-anak. Anak-anak itu kan senangnya yang penting ikut puasa, menahan lapar, menahan minum dari mulai sahur sampai dengan azan maghrib. Nah, setelah itu ya namanya anak-anak pasti kan ya lari ke sana ke sini, ngobrol dengan teman-teman dan sebagainya. Kalau pulang tanya, Bu, ya, Ma, jam berapa ini? Pulang berapa jam? Bukannya, udah kok lama tuh ya? Kok udah buka-buka? Udah kenapa Nang? Udah lapar nih. Nah, itu puasanya anak kecil. Lah, apakah kita seperti itu? Ya kita sendiri yang bisa menilai. Kadang itu mungkin anak-anak yang ngomong terus terang, mungkin pada diri kita pun ada terbesit seperti itu. Apakah iya kita itu puasa seperti itu? Wallahu a'lam. Kita sendiri yang tahu. Karena Allah itu yang mengganjar, memberikan pahalanya langsung tanpa tidak seperti kegiatan sholat, zakat dan lain sebagainya. Ini puasa itu Allah langsung yang memberikan pahala. Dan yang kedua yaitu orang yang merasa bulan Ramadan ini adalah bulan biasa, mau datang mau pergi silakan. Jadi cuek. Jadi tidak ada bahwasanya ini ada keistimewaan sendiri itu enggak. Dan apakah kita seperti itu? Dan kita sendiri yang menilai. Tidak usah kita menyampaikan kepada orang, aku nggak bisa, aku nggak mungkin seperti itu. Yang monggo itu kan nafsi-nafsi ya, diri kita sendiri. Yang mudah-mudahan yang ada di sini pada khususnya termasuk minimal orang-orang yang khusus, yaitu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bisa menjadikan momen pada bulan ini adalah bulan yang penuh, yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu umat muslim, umat yang beriman, terutama di wilayah hari kelima ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah orang yang rugi bahwa dalam menjalankan ibadah puasa, tapi mereka dalam kesehariannya mulai dia sudah sahur sampai maghrib itu masih mengomongkan aib orang lain. Naudzubillah. Terkadang kita itu keceplosan. Mungkin lawan bicara kita itu mengajak yang nyerempet-nyerempet untuk merasani orang lain. Bahkan imam-imam kita itu, umur kita itu batasnya berapa sih? Belum tentu kita itu mendapatkan Lailatul Qadar. Belum tentu. Apakah sholat kita terima? Belum tentu. Nanti memang balasannya itu yaumul akhir.
Memang di dalam kematian kita itu yang paling utama yang ditanyakan adalah sholat. Sholatmu. Lah apakah kita di dalam mengerjakan sholat, di dalam semisal tidak usah yang paling banyak rakaatnya, paling pendek itu sholat subuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, berapa detik kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mulai mengangkat tangan Allahu Akbar sampai salam, berapa detik kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha membentuk rupa, yang menjadikan kita menjadi seperti sekarang ini. Kita sendiri yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Coba nanti kita introspeksi diri kita. Kita kalau sholat sendiri, nah, sholat sunnah itu paling gampang dalam arti kalau sholat fardu kan kadang-kadang imamnya terlalu panjang dan lain sebagainya. Coba kalau sholat sendiri, kan bisa kira-kira itu panjang pendeknya suratnya seperti apa, berapa detik kita mengingat Allah. Kemudian yang selanjutnya, selain kita selalu menghibah, mencela, berbuat jelek, ngobrol, rasani tetangga kita, suami atau istri kita yang jelek-jelek tentunya, itu berapa kali dalam satu hari pada saat kita puasa mengomongkan orang lain. Dan selanjutnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang selalu ingin dilihat ibadah puasanya itu oleh orang lain, itu riya, dan dilihat itu atau bisa dikatakan dia itu kelihatan soleh atau solehah pada waktu bulan Ramadan. Bisa dilihat nggak? Bisa. Siapa yang merasakan? Ya kita sendiri. Kita merasakan bulan ini tuh koyok delok ibaratnya, wah aku pengen didelok ibadah ini sing apik lah seperti itu. Tapi kita sendiri yang menilai apakah benar atau salah, itu tentu juga salah, karena berarti ibadah kita itu tidak semata-mata karena inilah dengan isi Allah, tapi tidak, tapi karena kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita itu melaksanakan kegiatan dengan baik dan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan iman dan ihsan, itu semata-mata karena Allah, maghfirah, ampunan yang kita dapatkan. Seperti yang sering disinggung, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya kan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepingin kita itu mencari ridho Allah, maka pahalanya adalah ampunan. Nah seperti itu. Seperti halnya yang lain. Jadi ini hadis riwayat Tirmidzi. Ini juga sama. Tadi itu kan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seperti halnya yang lain, kegiatan sholat. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang tadi man shoma, berarti kan kalau shoma itu kan siang, puasa. Kalau koma itu berdiri. Kalau bahasa Arabnya itu berdiri. Dalam hal ini dijelaskan berdirinya itu adalah pada waktu saat kita sholat. Nah, waktu saat kita sholat itu, apakah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kalau bisa dikompar tadi yang saya sampaikan di atas tadi, ibadah kita itu apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Dan kapan kita bisa melihat? Nanti pada saat ajal kita, waktu kematian kita, itulah amal yang bisa dilihat. Yang melihat bukan kita, tapi adalah orang-orang di sekeliling kita. Waktu dia hidup, dia itu termasuk orang baik
atau tidak baik itu bisa dilihat pada ketika nanti kita meninggal. Kita masih hidup itu kalau orangnya senang ya melihat mungkin menyampaikannya baik. Tapi kalau nggak senang nanti menyatakan dia nggak baik. Tapi pada saat meninggal kadang-kadang itu kita sudah melihat dari jauh kalau orang itu insya Allah melihat orang baik, meskipun kita baru kenal itu perasaannya beda. Kita bisa merasakan ya kalau kita takziah, kita melayat kepada saudara muslim yang baik sama yang enggak baik itu perasaan. Yang merasakan itu diri kita sendiri. Ya Allah mau maaf ya Allah. Melayat akeh, nyulat akeh. Kita belum tentu disolatkan oleh minimal 40. Allah a'lam. Maka dari itu marilah kita perbaiki. Marilah kita menganggap bahwasanya puasa ini adalah puasa yang terbaik bagi kita, menurut kita. Maka dari itu kita berusaha dengan baik supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malamnya, belajar Qur'annya, kemudian mentadabburkannya, kemudian mengamalkannya. Salat itu tidak hanya yang salat wajib rawatib, mungkin yang lain yang selama ini di luar bulan Ramadan tidak pernah mengerjakan mungkin sholat hajat atau tahajud dan sebagainya, monggo mari kita mulai dengan namal amal niat, dengan niat yang baik. Bismillah, insya Allah nanti kita pada waktu Id kita sendiri yang bisa merasakan, bahwa kita itu pada 30 atau 29 hari pada saat di bulan Ramadan ini, apakah tarawih kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diceritakan, kita sendiri aja yang tahu. Cukup itu. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan, hanya sebatas ilmu. Dan mohon maaf, tentunya banyak sekali kekurangannya. Saya sebagai seorang yang akhir ini tentunya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.